Tapi kalau ada kasus yang ke saya bisa pesen, nanti pasalnya ini, nanti penyidiknya ini, ketika dilimpahkan ya sama. Nanti jaksa penuntut umumnya ini, ya nanti dakwaannya begini, nanti tuntutannya begini, itu sudah disiapkan semua. Oleh siapa? Oleh mafia tadi. Tapi kalau Anda nggak mau, ya terserah, itu urusan Anda. Seperti saya lakukan, saya mengajak orang-orang berbuat baik, jangan kayak begitu. Mau dipakai enggak, ya bukan urusan saya, tapi saya sebagai orang yang beriman, menurut keyakinan Islam saya, menyampaikan kebenaran pada penguasa zalim itu kewajiban. Kalau dari sisi penegak hukum sendiri, ahli-ahli agama itu untuk bisa berdakwah di sana. Jadi mereka harus diceramahin lah intinya penegak hukum ini ya. Tapi mereka lebih pintar berdalil. Saya yakin di lembaga peradilan pun masih banyak orang-orang baik. Selamat malam pemirsa Lingkar TV, bersama saya Narin RA, dan kali ini dalam Bedah Opini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari kasus kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai mafia tanah, sekarang kita akan membahas masalah mafia peradilan. Dan untuk membahasnya sudah duduk dengan saya, narasumber saya merupakan Ketua Gerakan Jalan Lurus Bapak Rianta, dan sekaligus merupakan Ketua Gerakan Masyarakat Anti Mafia Tanah, yang dahulu juga pernah menjadi anggota Polri serta menjabat sebagai anggota DPR RI. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Rianta. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak Nelly. Oke, masih kita membahas masalah hukum ini, Pak. Nah, kalau kita melihat banyak orang yang sekarang itu apatis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pak Rianta sendiri seperti apa? Ya, sangat-sangat setuju. Karena dengan maraknya satu proses-proses hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, tapi secara kenyataan lembaga peradilan itu bukan memberikan satu solusi yang adil, tapi justru banyak menimbulkan kekecewaan para pencari keadilan. Oke. Ya tentu kalau masyarakat menjadi apatis ini sesuatu yang menjadi kenyataan, tapi ini juga sekaligus menjadi sesuatu yang kurang tepat. Karena bagaimanapun juga satu bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap satu proses-proses lembaga peradilan bagi orang pencari keadilan ini kan sama saja mendolimi orang. Oke, kalau Pak Rianta sendiri kan ini juga memiliki kantor hukum ya Pak, kantor hukum Budi Utomo ya Pak ya. Nah, dalam melakukan penanganan kasus ya selama ini dilakukan sama Pak Rianta sendiri, apakah juga sempat mengalami kendala-kendala terutama ketika masuk ke proses peradilannya? Pernah. Jadi pernah mengalami, saat itu saya menangani satu perkara. Kebetulan objeknya itu di Desa Talun, Kecamatan Kayen. Saya memang orang yang tidak mau berkompromi dengan apapun terhadap satu proses-proses hukum. Saat itu ada oknum dari Pengadilan Negeri Pati yang sempat mendatangi almarhum Pak Maksum, kepala desa Kayen itu. Karena itu keluarganya, intinya oknum itu mengatakan bahwa payah pengacara mungkin kayak celeng ora iso mengko. Itu maksudnya Pak Rianta yang kayak celeng? Iya, memang saya kuasanya, ini saya ingin hal-hal seperti ini dibuka saja. Oke. Karena kan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, jadi saya tidak fitnah. Tapi ini satu fakta yang saya alami. Kemudian klien kami juga sudah meninggal. Intinya oknum itu datang, menurut pengakuannya dia diminta oleh majelis hakim karena mau diputus. Intinya oknum itu mengatakan dia suruhan majelis hakim untuk minta sejumlah uang. Saya didatangi klien kami yang kemudian juga sudah almarhum. Kemudian dia menyampaikan kalau mau disediakan sejumlah uang. Saya tolak. Pak, kalau begitu
saya lebih baik mundur, tidak usah membantu mendampingi persoalan sampean. Lu kok gitu Pak? Ya, karena sejak awal kami bersepakat jangan ada KKN. Akhirnya setelah melalui satu diskusi-diskusi ringan, klien saya tersebut mengikuti apa yang menjadi arahan saya. Kemudian diputus. Setelah pada saat saya di pengadilan pun saya dipanggil. Intinya saya diberitahu kalau majelis hakimnya menyuruh dia untuk minta uang. Lalu saya jawab, kalau omonganmu ini bener, tulung sampai no majelis hakim. Aku rasudi aku. Itu tak tinggal, saya masih ingat seperti itu. Aku rasudi aku, sampai no tak tinggal. Itu pengalaman secara langsung sejak saat itu. Mungkin melihat mulut saya, orang jadi males berkomunikasi dengan saya. Dan dalam perjalanannya sering kami diajak kompromi sama lawan-lawan saya beracara. Pokoknya saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Karena menurut keyakinan agama yang saya yakini, hal-hal yang tidak baik itu nanti akan menimbulkan satu persoalan-persoalan dalam hidup saya menjadi tidak baik. Makanya saya tidak akan lakukan yang kayak begitu. Ini yang saya lakukan atau yang saya alami ini fakta, bukan saya ngarang. Dan oknum yang meminta itu sampai sekarang masih hidup. Dan ketika saya diminta untuk diklarifikasi begini, Pak Rianto sangat-sangat siap. Ini agar menjadi satu pembelajaran kepada publik bahwa yang namanya mafia peradilan itu ada. Termasuk ketika saya ditawarin untuk diberi kuasa oleh orang Juwana, kasus narkoba, saat itu juga saya ditawarin oleh salah seorang oknum, waktu itu kasat narkoba, apalagi hanya segitu ya, kira-kira 2 triliun pun saya tolak kok, ya gitu kan. Jadi saya tidak akan bermain-main yang kayak gitu. Oke, Pak Rianto kan udah pernah duduk juga nih Pak di Komisi 2 DPR RI ya kalau nggak salah ya. Dan bagaimana sih upaya dari pemerintah sendiri kalau untuk bersih-bersih seperti ini nih, apakah mungkin akan bisa ada suatu terobosan untuk bisa melakukan reformasi di lembaga peradilan ini Pak? Kalau keinginan secara politik itu sudah dilakukan pemerintah, seperti amanat reformasi, munculnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ini kan dari sisi politik, maupun undang-undang yang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Itu kan instrumen-instrumen yang dibangun oleh lembaga politik, dan sebenarnya esensinya di situ itu bagus. Hanya yang menjadi persoalan, masyarakat itu tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas untuk memahami maupun mengetahui secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan satu kebijakan-kebijakan pemerintah yang ingin menghentikan praktek-praktek tidak betul, termasuk masalah tindak pidana yang dilakukan di dalam praktek peradilan kita, atau yang lebih enak didengarkan itu kan mafia peradilan. Itu nyata. Bahkan ada, ya mohon maaf, kawan-kawan saya itu yang hobinya hanya KKN saja. Ini juga begitu kenyataannya, makanya kan ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Kalau imannya kuat, ya seperti yang saya lakukan, sampai nama majelis, orang sudi aku. Ini yang saya lakukan ini betul, bukan saya ngarang. Kalau yang saya sampaikan ini nggak benar, ya saya berani disumpah, bahkan rezeki 7 turun saya mau. Ini yang harus disampaikan. Prinsipnya kan sampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Walaupun itu pahit, ya sampaikan.
mau dipakai mau tidak nggak masalah. Seperti ketika saya mengajak Adinda, ayo dek sholat, ajakan saya kan baik. Tapi kalau Anda nggak mau ya terserah, itu urusan Anda. Seperti saya lakukan, saya mengajak orang-orang berbuat baik, jangan kayak begitu. Mau dipakai enggak ya bukan urusan saya, tapi saya sebagai orang yang beriman menurut keyakinan Islam saya tadi menyampaikan kebenaran pada penguasa zalim itu kewajiban. Monggo. Tapi kan ketika mereka udah berperkara nih di sana pengadilan, mereka berharap mendapatkan keadilan nih. Ternyata para penegak keadilannya sendiri malah melakukan penyimpang. Terus apa yang harus dilakukan? Yang Sejauh ini Pak Rianta mendampingi kasus yang dimana itu berhadapan dengan mafia peradilan itu bagaimana, dan bagaimana sih caranya masyarakat ini ya agar dia bisa mendapatkan keadilan? kan di beberapa lembaga peradilan atau kalau kita berbicara sistem peradilan pidana kita itu kan kalau mulai kita awali dari lembaga Polri, bukan kepolisian ya, tapi Polri. Jadi tetap Polri itu awalnya harus kepolisian diinformasi dari negara Republik Indonesia. Di Polri itu ada yang namanya Kompolnas. Kompolnas, Komisi Pengawasan Kepolisian Nasional. Pak, tapi kalau Tapi kita dalam prakteknya kadang diplesetkan juga Kompolnas, ngompol, nada di ngompol. Kemudian kalau di kejaksaan, plesetannya suka ngeri-ngeri. iya, di kejaksaan ada yang namanya Lembaga Pengawas Kejaksaan. Ada itu, tapi juga Judicial. tidak berfungsi. Kemudian kalau di yang kaitannya dengan Mahkamah Agung itu ada Komisi Yudisial. Sial terus mungkin. Di samping ada itu pengawasan eksternal. Juga pengawasan eksternal itu dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPR. Kalau menurut saya termasuk DPRD. Itu bisa melakukan pengawasan eksternal. Karena prinsipnya kan lembaga perwakilan itu kan mewakili publik. Harusnya diawasi. Pengawasan ya Pak ya? Ya, termasuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Irwasum Polri. Kalau di Kejaksaan Agung itu ada Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Ya kalau di Polri itu ke bawah ke Polda itu ada yang namanya Irwasda, Inspektur Pengawas Daerah. Kemudian itu ada dibagi-bagi lagi, ada Paminan, ada Propam, ada macam-macam, ada Propos, macam-macam. Itu diawasi. Artinya setiap lembaga atau institusi itu sebenarnya sudah ada pengawasannya, tapi memang tidak bisa berjalan optimal karena lembaga pengawasan ini tuh seakan-akan seperti tidak bertaring gitu ya Pak ya? Saya teruskan lagi biar tuntas di Kejaksaan. Itu ada Janwas, kalau ke bawahnya ada Aswas, Asisten Pengawasan. Sampai ke bawah itu ada. Kemudian kalau di Mahkamah Agung, di sana juga ada yang namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung, di mana dulu kepala badannya itu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pati. Sekarang menjadi Sekretaris Utama Mahkamah Agung. Tapi kalau saya katakan di forum ini, yang namanya Sugianto yang kebetulan orang Payang, itu istrinya itu sekarang menjadi kepala desa Payang. Itu orang yang benar-benar lurus. Jadi saya itu orangnya belak-belakan. Bukan karena, toh saya juga tidak ada kepentingan dengan posisi Pak Gianto sebagai Sekretaris Utama Mahkamah Agung, enggak. Tapi dia orang yang betul-betul lurus, ingin baik. Loh, ini fakta. Iya. Itu kalau memang jelek, siapapun saya katakan jelek. Seperti kalau Teddy Minahasa itu enggak baik. Kenyataannya juga Kapolda mosok ambil barang bukti narkoba, kemudian ketika jadi Kapolda Jatiwati dijual, enggak baik. Termasuk yang sekarang ada kepala BGN. Ya. Ayo, coba itu. Profesor. Kemudian ada beberapa pejabat utamanya. Ada yang tertangkap ini siapa? Brigjen Polisi lalu siapa itu?
Pokoknya Brigjen Polisi itu masih aktif. Dan ada lagi yang dari TNI. Oh iya, yang terbaru itu ya Pak ya, yang terbaru BGN itu. Kolonel Betul. baru itu di BGN. Kalau kasus tanah di Jawa Tengah, Letnan Jenderal Widi yang dulu pernah menjabat Pangdam Diponegoro, kasusnya yang di Cilacap menjual asetnya Kodam. Ini kayak gini ini juga mafia. Yang beli juga ya, kok bisa dia membeli asetnya Kodam itu seperti Bukan membeli, menjual. Iya kan, yang menjual kan ada yang beli Pak. Terus uangnya tidak. Maksudnya yang membeli kok ya berani banget gitu loh, nggak meneliti dengan Nah, mungkin karena punya senjata dan punya demit mungkin. Kan dikira di awal demit itu. percaya ya karena jabatan ya gitu. Dipercaya karena Kalau jabatannya. normal dia tidak punya pengawal demit ya. Artinya demit itu penjahat. Ya itu. Iya. Penjahat. Coba yang masyarakat menempati lahannya siapa kadang digusur, tapi yang berhektar-hektar dibiarkan, ketahuannya kan ketika tertangkap. Seperti halnya GJL membongkar kasus rislah tanah milik PTPN sama dengan korporasi di Jakarta yang sampai 8.000 hektar. Itu salah satu pelakunya. Itu oknum mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sumut. Itu Sumut. Karena Sumut itu semua urusan mesti uang tunai. Ini di sana mungkin kayak gitu ya tuh. Banyak singkatan-singkatan yang absurd sekali ya, tapi ya pas ya itu pengalaman Pak Rianta ya di Sumut ya. Tuh. Semua urusan pakai ini fakta, makanya mafia-mafia yang berkaitan dengan peradilan, mafia-mafia tanah, termasuk mafia tanah, itu sebenarnya anak kandung dari mafia peradilan. Karena banyak persoalan-persoalan kejahatan-kejahatan pertanahan itu yang nanti melibatkan lembaga peradilan. Makanya sebagai bangsa Indonesia kita semua itu beruntung. Karena mungkin Tuhan pun sangat-sangat geli, mungkin bukan marah, murka ya, geli. Kita sangat beruntung karena Tuhan pun murka. Ya. Gimana kita bisa beruntung sebagai masyarakat Indonesia ketika Tuhannya aja? Karena seorang Yarob, ya, mantan pejabat Eselon 1 di Mahkamah Agung, ketika rumahnya digeledah oleh aparat penegak hukum, ditemukan uang tunai sejumlah 920 miliar. Luar biasa itu sampai simpan yang kayak begitu. Plus emas 52 kilogram. Dari mana uang itu? Setelah saya telusuri, katanya uang-uang itu berasal dari satu tindakan-tindakan mafia peradilan, di mana oknum majelis hakim yang mengadili itu ketika ada suap, itu tidak langsung diterima, tapi langsung itu dititipkan ke Yarob. Ini fakta yang saya terima dari 3 orang oknum hakim yang kebetulan sahabat saya. Dia cerita begitu, yang satu itu hakim ad hoc tindak pidana korupsi, itu ngomong begitu. Jadi itu uang-uang yang berasal dari suap-suap, sogok-sogok macam-macam itu yang dititipkan. Nanti kalau sudah dirasa aman, baru diambil. Nah, sekarang mungkin penitipan itu si Yarob dapat berapa persen. Mesti ada komitmen fee kalau mungkin seperti urusan-urusan proyek. Fee-nya piro dia itu. Ini fakta. Jadi ini faktanya, sayang kasus itu tidak dibongkar secara tuntas. Karena kalau dibongkar secara tuntas, yang membongkar kesel. Seperti kemarin saya ke Kejaksaan Tinggi Jogja, ketemu sama Aspidsusnya. Di Jogja ini lagi semangat-semangatnya membongkar korupsi-korupsi. Tapi ketika ada korupsi yang masuk lagi, itu penyidik yang ngomong kesel, nangani ini wegah.
Loh, Terlalu dan banyak ya. terlalu banyak. Nah, kalau di Indonesia mau dibongkar semua mungkin juga sumber daya manusianya kurang. Apalagi ini nanti kalau kasus-kasus MBG ini sudah mulai dilaporkan masyarakat atau dilaporkan oleh nanti auditor BPK, ini kan makin ngeri lagi. Padahal kalau saya melihat, saya sampling, itu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG maupun Koperasi Merah Putih itu benar. Bahkan adik teman saya, teman saya ini tidur di rumah saya di Salatiga. Itu dia ngesup 17 Koperasi Merah Putih. Bukan, ada Merah Putih, ada MBG. Ini lari karena pembayarannya seret. Termasuk teman saya itu jualan macam-macam, ada kulkas, ada TV, ada macam dijual. Karena tidak adanya komitmen dari kontraktor utama ke subkon yang kebetulan adiknya teman saya yang sekarang di rumah saya itu. Ini benar. Nah itu nanti kalau ketangkep itu akan muncul banyak pidana. Mungkin suppliernya, toko bahan bangunannya nggak dibayar, itu penipuan atau penggelapan. Kalau dalam praktek ada korupsi, itu tindak pidana korupsi. Jadi nanti kalau ini alam ini bekerja dan sumber daya manusianya cukup, Pak, hebat. Nah persoalannya kan sumber dayanya nggak cukup. Padahal masyarakat berharap mafia-mafia atau bajingan-bajingan itu atau pencoleng-pencoleng itu ditangani. Dan masalahnya problemnya oknumnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan teman-teman sendiri jadi akan sangat sulit kayak sampai bodoh dewe masuk yo kayak ngono gitu ya Pak ya. Makanya solusinya sebenarnya bagaimana agar masyarakat itu membantu pemerintah. Membantu negara. Dengan cara membantunya seperti apa Pak? Ya bagaimana masyarakat, saya, sampean-sampean dan kru-krunya ini meningkatkan kapasitas diri. Belajar. Termasuk belajar agama. Aktivis atau wartawan, khususnya wartawan investigasi. Itu kalau tidak punya nyali-nyali besar seperti Munir, ya nggak ada yang jadi. Seperti wartawannya Tempo, wartawannya Kompas Group, itu dulu Forum Keadilan. Itu memang didesain untuk menjadi seorang jurnalis investigasi. Bahwa itu kalau memang cek, recheck, sudah. Artinya berita yang diberitakan ini betul-betul sudah A1. Hal itu ya sekarang, Pak ya, tapi untungnya Lingkar nggak sih seperti itu. Ya memang kalau jurnalis investigasi itu kan biayanya tinggi. Itu sangat-sangat tinggi. Oke, kita akan sambung lagi dialog kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat.
menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Oke, masih bersama saya Nadine RA dan narasumber saya Bapak Rianta. Pak, kita masih membahas tema kita tentang reformasi peradilan ini, Pak, mafia peradilan. Kalau Pak Rianta sendiri nih yang sudah malang melintang di dunia hukum dan punya kantor hukum dan sering berurusan dengan para penegak hukum, ini biasanya modus operandinya itu seperti apa sih, Pak? Sangat kompleks. Oke. Jadi sangat kompleks. Jadi mafia-mafia kayak gitu itu pasti punya intelektual yang bagus, punya intelektual yang tinggi, tapi tidak punya hati nurani dan tidak punya kepekaan hati. Jadi hatinya itu sudah beku. Ya memang kehidupannya kayak begitu. Kalau sudah bisa mempersulit orang, itu ketawa-ketawa. Satu misal Anda berperkara sama saya mafia. Ketika Anda itu dalam kondisi yang terpojok, kemudian kalah, itu ketawa. Diketawain. Karena memang hatinya itu sudah keras. Sudah hatinya itu ditutup. Dan itu sudah, Tuhan tidak akan membuka orang-orang yang kayak gitu. Kecuali nanti Tuhan itu sudah dimentoke. Karena kan ada orang-orang yang kayak gitu, kalau dalam Islam, itu diujo, baru diujo. Tapi ketika nanti Tuhan itu sudah mau melehke, langsung keweleh. Ya, seperti Yarob itu kan diwelehke. Pejabat tinggi Mahkamah Agung kayak begitu. Ini diwelehke. Iya. Seperti ada Kapolda, ada jenderal itu diwelehke. Sopo yang melehke ya alam. Itu kalau berbicara modusnya macam-macam. Makanya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD, perkara itu ngijon. Jadi satu misal saya pengacara yang hebat untuk berkolusi. Iya. Karena menurut keterangan pengacara Jakarta yang sudah pamer Hotman Paris. Hotman, itu dia bisa begitu karena dia pandai bagi-bagi. Kan terang-terangan itu. Pandai bagi-bagi. Ya itu, bagi-bagi itu pengertiannya dalam rangka ngijon. Satu misal, saya pengacara, sampean ketua pengadilan atau mungkin kajari atau kapolres atau direktur apa. Tapi kalau ada kasus yang ke saya bisa pesen. Nanti pasalnya ini, nanti penyidiknya ini. Ketika dilimpahkan ya sama. Nanti jaksa penuntut umumnya ini, ya nanti dakwaannya begini, gitu. Nanti tuntutannya begini, itu sudah disiapkan semua. Oleh siapa? Oleh mafia tadi. Nah tentu komandannya mafia ini kebanyakan juga dari pihak ketiga. Biasanya kan sing di lembaga-lembaga itu kan meroy matang, tapi sudah dipesan mulai pasal, mulai nanti konstruksi pertanyaan. Ini pertanyaan di dalam melakukan pemeriksaan kalau itu perkara pidana. Kemudian di pengadilan pun sudah pesen. Nanti majelisnya ini sudah pesen. Bahkan ada istilah itu borongan. Jadi borongan itu mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan diborong kabeh. Satu misal X rupiah itu Artinya udah ada pengkondisian ya. Ya begitu. Ini yang bikin negara ini menjadi tidak berwibawa, negara menjadi rapuh, keadilan sulit ditemukan. Makanya gerakan jalan lurus ini hadir. Ini harus hadir dan masyarakat harus ikut bergabung ke gerakan jalan lurus karena ini satu gerakan. Ini bergerak terus. Caranya bergabung bagaimana, Pak? Ya, ikuti saja aturan hukum itu dilaksanakan secara baik, tidak harus masuk ke ormas saya, nggak usah. Artinya tapi yang penting gerakan jalan lurus lah ya, Pak. Lurus saja, itu.
Namanya itu Kemudian terinspirasi dari apa yang sih Pak? Gerakan apa? jalan lurus itu. Apa? Terinspirasi dari surat Al-Fatihah ya, Siratal Mustaqim itu ya. Ya, dari satu situasi, satu kondisi, saya masih ingat betul. Saat itu saya merenung. Situasi kok bubrah kayak ngene iki piye. Nah, terus tiba-tiba saya terinspirasi. Ini harus ada gerakan sosial, ajak-ajak untuk baik. Ini yang paling bagus harus dilahirkan agar dari sisi yuridis itu ada legalitas. Ini harus dibuat satu gerakan jalan lurus. Nah, waktu itu ketika itu berproses pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM sempat ditolak. Karena Depannya ada kata-kata gerakan. Nanti kalau gerakan itu kan identik dengan aksi. ajaran-ajaran kekiri-kirian. Kalau yang paling hebat itu dulu kan ketika bisa berafiliasi ke Amerika maupun ke Israel. Jadi orang-orang yang suka gerak-gerakan unjuk rasa macam itu partai buruh, orang-orang komunis kalau di Eropa dulu atau itu kan makanya aku gerakan. Wah, medeni nggak boleh. Terus saya berikan argumentasi, ini betul. Ini tuh gerakan jalan lurus. Bukan gerakan-gerakan seperti separatisme, gerakan-gerakan yang inkonsisten, bukan. Ini jalan lurus, harus diluruskan. Jadi bukan gerakan, ini seperti gerakan orang-orang dari serikat pekerja atau serikat buruh, itu bukan. Atau dari partai buruh, bukan. Walaupun saya yakin ketika ada satu kesadaran publik, orang untuk lurus, ya bukan tidak mungkin juga nanti gerakan itu akan memicu satu gerakan-gerakan yang lebih dahsyat. Mungkin seperti dulu revolusi Perancis, itu kan mungkin gerakan sosial bisa mendorong revolusi. Nah, kalau di Indonesia mungkin revolusi hukum. Wow. Walaupun hukum kadang-kadang kalau sulit untuk dilakukan secara gradual, ya mesti ya seperti yang ditakutkan oleh oknum pemerintah terhadap gerakan jalan lurus, ya bisa saja itu urusan Gusti Allah, bukan urusan manusia. Betul loh, karena kalau nggak diluruskan gimana? Iya betul. Sekarang kasus, ya ini khususnya kasus-kasus perdata, itu polanya, ya ini pola. Ini balik lagi membahas mafia peradilan tadi. Mafianya, satu misal saya mafia, berurusan dengan Anda. Ya, putusan pertama Anda itu dimenangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan negeri, itu Anda dimenangkan. Senang aku, karena aku menang. Terus nanti saya upaya hukum banding. Iya. Anda dimenangkan lagi. Ya, terus saya berupaya hukum lagi, kasasi. Anda menang lagi. Jadi putusan pertama, putusan kedua, putusan ketiga kasasi, Anda dimenangkan. Ketika begitu saya PK. Lah di PK ini mainkan. Anda dikalahkan. Ketika Anda kalah karena PK, perkara sudah inkrah, Anda ngotot karena ini Anda merasa betul-betul secara lahir maupun batin itu hak Anda. Nah, tiba-tiba kalah. Bukan kalah, karena Anda ada upaya-upaya untuk mempertahankan itu. Perkara sudah inkrah, saya menangkan, saya berkolusi dengan aparat. Baik itu aparat, kalau di Indonesia aparat kepolisian, oknumnya, maupun oknum militer. Anda saya laporkan. Karena memasuki pekarangan orang lain tanpa hak. Anda sudah inkrah ini. Anda melakukan pengerusakan. Woi, bengak-bengok. Dimasukkan di medsos. Anda dituduh pidana IT. Semua itu terbukti. Anda yang sebenarnya benar, tapi justru Anda dipenjarakan. Ini kelihatannya seperti mulus-mulus saja, tidak ada permainan. Ini sebenarnya permainan, seperti yang kemarin pernah saya sampaikan.
Di Bali itu asetnya Pura dirampas dengan dokumen palsu, terbukti. Vonisnya hanya berapa? 3 bulan. Padahal Itulah nilai asetnya sangat Putusan asetnya 8, berapa hektar. Padahal satu arenya itu di Bali itu 2 miliar. 1 hektar itu sekitar 100 are. Berarti kalau 1 hektar aja di Bali yang di tengah kota, itu nilainya sudah 200 miliar. Nah, berapa nilainya yang 8, berapa hektar itu? Mas, jangan disuruh Hitungan hitung-hitungan dewe. matematika. Loh enggak, Pak, ini, kapok saya kalau sama Riata disuruh berhitung terus. loh ini bukan berhitung. Oke. Ini satu fakta-fakta yang di sini melibatkan mafia. Yo, ini yang coba kasus-kasus korupsi besar, divonis 2 tahun. 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan nggak ada, karena pidana korupsi tertentu kan minimal 1 tahun, ada yang minimal 2 tahun. Jadi itu sudah. Dan ini melalui satu negosiasi yang benar-benar hebat. Makanya kasus-kasus kayak gitu kalau yang berkaitan dengan mafia, itu yang maju itu nggak usah pengacara yang hebat. Yang penting pengacara itu punya legalitas untuk beracara. Berarti di belakangnya itu kan mafia. Ya, kasus-kasus formilnya itu hanya untuk aja, untuk memenuhi persyaratan formil aja. Tapi sejatinya di situ ada mafia. Ini yang mesti ada kesadaran sosial, ada satu gerakan jalan lurus, luruskan. Kalau di Indonesia itu tidak ada hukum. Jadi sebenarnya kalau kayak masyarakat percaya sama pengacara dan meyakini bahwa emang pengacara itu jujur, ternyata bahwa pengacara Jangan. Jadi jangan. Saya akan mengatakan lebih dari 70, mungkin berbanding 30 atau lebih. Kalau masyarakat percaya itu kurang tepat. Saya tidak mengatakan pengacara jelek loh ya. Terus bagaimana masyarakat ketika harus beracara pengadilan ketika pengacaranya sendiri juga tidak bisa dipercaya? Inilah yang menjadi persoalan sosial. Berat sekali ini ya. Ini yang menjadi persoalan sosial. Makanya saya hanya ingin ini kembali ke jalan yang lurus. Seperti Pak Rianto sendiri kan pengacara. Islam, kembali ke jalan yang lurus. Kembali saja lah. Makanya ini siapa yang mau disalahkan? Apa ulamanya? Apa ahli-ahli agama yang mestinya bisa mencerdaskan Pak Rianto dalam persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan jihad, yang berkaitan dengan halal dan haram. Ini jelas itu barang itu bener, seperti money politik di dalam pemilihan apapun. Itu kan jelas ada hadis yang unine ar-rosi wal murtasi finar. Aku isane ikut tok jane. Pemberi dan penerima suap sama-sama masuk neraka. Tapi Gus Bahak mengatakan, coba dilihat. Itu bukan haram. Karena itu untuk membeli kebenaran. Nah, jadi ini kira cetha. Apa hukumnya itu abang, tapi prakteknya iso putih, iso biru, iso abu-abu. Ini yang makanya bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya ulama-ulama atau ahli-ahli agama lainnya itu bisa membekali pengacara-pengacara yang seperti sampan karpe itu dibekali. Jangan dilihat dari jengkang-jengkingnya loh ya. Ya. Jadi orang itu jangan dilihat dari jengkang-jengkingnya. Itu malah kayaknya nggak diperlihatkan jengkang-jengkingnya. Apanya? Jengkang-jengkangnya. Itu kan nggak diperlihatkan. Mas. Seperti saya Siti Jenar itu mungkin saat itu jengkang-jengkingnya ora diketokke. Tapi bahwa saya Siti Jenar percaya Gusti Allah. Aku ya ingsun ya Gusti Allah. Sejatinya kan manunggaling kawula kelawan Gusti. Jadi bagaimana manusia itu menyatu dengan Sang Pencipta. Wis pasrah secara total, bukan dilihat sing kaya dilakoni Wali Songo jengkang-jengking itu, bukan. Ini menurut pandangan saya, ini kan bebas ya. Dan sekarang ini jangan takut berpandangan. Jadi kalau dilihat, wah orang jengkang-jengkingnya hebat, posone hebat, umrohnya bolak-balik, gajinya bolak-balik. Apa yang mesti apik, Pak Rianto sing kadang-kadang aku mangan suike. Terus suike itu kan kodok.
Itu ada yang mengatakan itu haram karena hidup di Dua alam. dua alam. Tapi tak golek dalile ra ono. Seperti kalau MTA saya dengarkan Ustadz Sukino itu toh. Mana yang mengatakan iwak asu itu haram? Tidak ada. Yang ada itu air liur anjing itu najis. Nah, itu yang saya dengar itu bisa dibuka, bukan ini asli dari Pak Rianto. Nanti kalau ini dikatakan asli dari saya bisa Anda fatwa darahnya Pak Rianto ini bisa dihalalkan ya, karena saya menjadi kacau. Ini yang sebenarnya menjadi problem utama. Ayo ini kita luruskan. Jadi kembali lagi tidak harus masuk ke gerakan jalan lurus. Tapi marilah kita belajar tentang banyak hal. Kemudian bagaimana khususnya kalau yang berkaitan dengan hukum-hukum negara. Hukum negara itu tinggu. Ojo ora tinggu, hukum wis apik banget. Ya ta? Tapi dalam tataran praktek menyedihkan. Itu yang bagaimana keadilan yang substansi menjadi sulit untuk bisa direalisasikan. Jadi kalau menurut Pak Rianto tidak ada solusi ya Pak ya untuk bisa memperbaiki proses peradilan yang masih ada banyak oknum mafinya ini Pak? Saya yakin itu bisa sepanjang rakyat itu mau meningkatkan kapasitas. Nah, rakyat yang mau meningkatkan kapasitas, ada saja penguasa, oknum penguasa itu yang tidak setuju. Ini saya sampaikan di forum ini. Ada mantan pejabat di Padi. Itu yang menilai saya itu tidak senang dengan dia. Karena apa? Pak Rianto ini seneng minter ke wong. Itu mantan oknum pejabat. Itu yang dikatakan waktu itu saya sama Pak Kusmari dulu mantan asisten 1. Ini bener omongannya mantan pejabat loh. Jadi orang seneng karo Rianto, karo Kusmari, soalnya Kusmari karo Rianto kuwi senengane minter ke wong. Jadi nek wong pinter, masyarakat pinter itu mungkin menjadi penghambat niatnya jahatnya itu. Ini bener bukan saya ngarang. Bener, mantan pejabat di Padi. Ini fair. Kalau didu karo wonge aku isih wani. Bukan saya mau mencari musuh. Tapi bagaimana itu satu fakta-fakta sosial yang mari itu kita luruskan melalui satu gerakan jalan lurus. Bukan lewat ormas gerakan jalan lurus. Tapi kalau mau masuk ya silakan aja. Tapi saya tidak terlalu mengandai-andai atau berharap seperti Anda harus masuk GJL. Enggak. Oh ini satu gerakan. Gerakan itu kan bukan ormas. Hanya kebetulan gerakan jalan lurus yang saya lahirkan itu saya bentuk ormas sejalan dengan sistem hukum Republik Indonesia yang kita cintai, yang sementara tidak baik-baik saja. Gitu loh, Adinda. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Terus bagaimana langkah konkretnya sendiri kalau menurut Pak Rianto ini untuk bisa melakukan reformasi lembaga peradilan? Ya tadi sudah tak jawab kok. Itu tadi meningkatkan kapasitas. Kapasitas publik. Peningkat dari sisi penegak hukumnya sendiri berarti? Kalau dari sisi penegak hukum sendiri, ahli-ahli agama itu untuk bisa berdakwah di sana. Jadi mereka harus diceramahin lah intinya penegak hukum ini ya. Tapi mereka lebih pintar berdalil. Saya yakin di lembaga peradilan pun masih banyak orang-orang baik. Karena yang bisa dilakukan masyarakat mungkin untuk meningkatkan kapasitas atau untuk bisa meningkatkan pejabat paling hanya bisa melakukan dengan kayak demo atau orang Padi yang pernah jadi hakim mengadili perkaranya Sambo dan Teddy Minahasa. Dia mencalonkan diri menjadi hakim anggota DPR itu Komisi 3. Satu pun tidak ada yang milih. Satu pun tidak ada yang milih. Itu Pak Alimin itu orang itu bener loh. Alimin. Ya betul. Saya selalu berkomunikasi karena dia benar-benar tidak mau main-main. Seperti Gianto yang sekarang menjadi sekretaris utama Mahkamah Agung itu nggak mau. Tapi alhamdulillah. Ini disebut-sebut terus sama Pak Rianto ya. Siapa? Pak Gianto. Kalau lihat ya nggak apa-apa ini fakta kok. Saya juga nggak ada urusan dengan Gianto. Iya oke. Gitu. Saya nggak mau dia mau jadi apa mau itu nggak ada urusan. Tapi ini satu fakta-fakta yang memang publik harus tahu. Gitu harus tahu. Seperti dulu Pak Artijo. Artijo Alkasar. Orang baik. Betul. Tapi betapa sedihnya ketika kemarin Yusril apa siapa itu ngomong komentar soal Artijo sekarang KUHAP yang baru putusan bebas tidak boleh kasasi
Karena pengalaman Artijo dulu ketika menjadi hakim agung kamar pidana, mesti kalau ada upaya-upaya hukum berupa kasasi koruptor, itu langsung diperberat. Betul. Nah sekarang yang namanya hukum itu produk apa? Hukum itu produk politik. Seperti orang nulis, mungkin seperti media kayak begini. Gitu. Media kayak begini kan juga satu organisasi kepentingan. Kali mudah-mudahan sampean tidak ya. Ini kepentingannya siapa? Tapi kalau Pak Arianto itu nggak ada kepentingan-kepentingan dengan Kalau kita netral, siapa Pak. juga. Saya juga tidak berharap forum ini saya gunakan untuk nanti pemilu 2029. Oh, enggak. Kalau saya itu fair kok. Saya nyalon, ameh tok pilih lah, oralah. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya enggak orang yang tidak gila dengan jabatan-jabatan kayak gitu. Hanya kenapa nyalon, ya itu hak saya. Dan saya kepengen, ya, ketika nyalon saya punya kekuasaan, saya ingin memperbaiki dengan gagasan-gagasan saya. Wong intinya kalau seorang politisi, itu kan ibaratnya seperti seorang yang terbang tinggi, melihat ke bawah, banyak persoalan apa. Nah, bagaimana persoalan-persoalan ini agar di-manage, tidak terjadi satu konflik liar di lapangan, tapi itu bisa dibawa ke meja. Ayo berdialog. Penyelesaiannya ya lewat regulasi yang dibangun oleh lembaga politik. Makanya ketika berbicara lembaga politik, ya ada kepentingan. Termasuk tadi, KUHP yang baru. Tidak boleh ada upaya hukum ketika diputus bebas, tidak boleh ada upaya hukum berupa kasasi, sudah selesai. Ini karena mungkin pembuat undang-undang itu merasa, wah ini kok zaman Artijo kok ketika melakukan kasasi berat. Ini kepentingan. Tambah banyak, Makanya, hukumannya tambah. Solusi yang terbaik, saya berharap semua rakyat Indonesia yang sudah berumur dan sah untuk masuk partai politik, saya harapkan untuk bisa masuk partai politik. Dan juga ketika sah untuk bisa mencalonkan menjadi pemimpin publik, saya juga berharap untuk semua bisa mencalonkan. Soal dipilih karo ora urusan rakyat. Itu lagi-lagi tentang meningkatkan kapasitas diri tadi ya Pak, Iya. ya, berusaha Sekarang meningkatkan coba, kapasitas diri. ini mohon maaf, konon kabarnya pemilihan pemilihan bupati di suatu tempat. Saya tidak mengatakan di Pati loh ya. Nah itu, Enggak, tapi di suatu tempat. iya. Kabarnya yang jadi itu habis 75 meter. 76 miliar Meter pemirsa. gitu. Iya. Oh, yang tidak jadi juga mendekati itu. Padahal berapa tuh penghasilan seorang bupati dan wakil bupati? Ya. Kalau aturan yang sekarang, gaji pokok bupati wali kota itu hanya 2,7 juta. Ini fakta hukum. Wakil bupati di bawah itu. Jadi sekitar kalau boleh dihitung ya 1 bulan sekitar 7 juta dikai mangan karo rakyat, dikai mobil karo rakyat, plus insentif-insentif yang berkaitan dengan pajak daerah dan restribusi daerah. Padahal kowe pajak kendaraan bermotor, BPHTB, itu kan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 2022 mungkin ya. Itu kan ada insentif 5%. Nah 5% di background lagi, gubernur itu piro, wakil gubernur piro, dibagi-bagi. Bupati piro, kalau saya pernah telepon sama Pak PJ Bupati gini, saya lupa saya namanya. Tapi 3 bulan sekali insentifnya itu sekitar dia dapat 135 juta. 3 bulan sekali. Itu insentif, itu sah. Itu sah. Padahal mestinya kalau menurut saya ini tidak sah. Karena apa? Jadi bupati digaji kok. Berarti menerima tunjangan ganda. Makanya salah satu gubernur di Indonesia itu kaya. Karena dulu yang namanya insentif 5% kali pendapatan asli daerah PAD itu diberikan kepada
instansi pemungut. Itu waktu itu. Mestinya kalau insentif itu dikembalikan kepada instansi pemungut, undang-undangnya begitu. Oke. Ini yang nerima itu lembaganya. Atau dibuatkan SK gubernur, dibagi-bagi. Ini sebenarnya korupsi. Ini menurut pandangan Pak Rianto. Jadi oleh karena itu saya hanya ingin masyarakat menjadi lebih cerdas, kemudian sadar diri. Ya. Sadar diri untuk jangan apatis melihat persoalan ini. Ini harus disampaikan. Seperti ngomong kayak begini, ngomongnya kok peti. Ini persoalan politik. Persoalan politik. Ini harus diomong-ngomong ke ben rakyat itu paham. Seperti sekarang. Ini pemerintah. Ini ugal-ugalan di dalam menaikkan pajak. Coba yang berkaitan dengan BPHTB. BPHTB itu dulu Pati saat itu kita perjuangkan di Pati itu lumayan loh. BPHTB hanya 2,5% kali nilai transaksi. Wah sekarang kembali lagi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kembali ke 5%. Waktu itu di Blora saya perjuangkan ada perdanya menjadi 2%. Sekarang kembali lagi ke 5%. Ini masalah politik. Makanya saya berharap nanti pemilu 2029 ya. Orang Jawa Tengah 3, Dapil 3, mbok dipilih politisi sing wong asli Blora, asli Rembang, asli Pati, asli Grobogan. Masa wong-wong luar daerah malah juga kepilih dengan perolehan-perolehan yang cukup banyak. Tidak ada manfaatnya. Ini kita harus bicara. Jangan takut bicara kayak begini. Makanya dulu ketika Bu Mega masih diuya-uya karo Orde Baru, saya masih ingat betul ketika saya bawa posternya itu, saya diberi oleh Alex Asma Subrata pembalap itu. Waktu itu saya dari Jakarta ke Semarang masih naik pesawat Fokker 27 itu tak bawa sekarang. Stikernya itu mau. Dia Bu Mega begini, jangan takut bicara politik. Dan bendera sudah saya kibarkan, pantang saya turunkan. Itu dulu lah. Makanya sekarang saya mengajak rakyat pun jangan takut berbicara politik. Seperti ini. Yang saya sampaikan ini persoalan politik. Pemerintah ugal-ugalan, main-main NJOP, main-main ya. Sekarang yang namanya transaksi, notaris itu mumet, PPAT itu mumet. Karena di DPKAD itu sekarang tidak bekerja dengan maksimal. Intinya ini uang protes, uang keberatan berkaitan dengan penetapan pajak BPHTB. Apakah ini pemerintah hanya mau kayak begini? Mempersulit masyarakat? Ini. Jadi saya ngomong begini bukan karena mencari panggung, bukan. Saya ingin pembelajaran. Ya. Ingin pembelajaran bagaimana rakyat menjadi cerdas, kemudian penguasa pun jangan ugal-ugalan. Sekarang kalau BPHTB dinaikkan, pajak daerah dinaikkan. Seperti kemarin, soal rumah makan kecil-kecil. Ditarik Ya kan? pajak. Iya. Kayak gini tidak penting. Jadi pemerintah itu tidak perlu kaya. Jadi pemerintah itu tidak perlu kaya. Itu kan gedabiah. Bahkan normalnya itu untuk gaji karyawan, gaji pegawai itu maks 30% dari anggaran. Gede. Tapi kenyataan lebih dari 50% itu digrojoki terus dengan honor-honor. Kemarin honor kon buaya nera 40 sewidak. Nah orang-orang yang nenggune rumah sakit, nah orang 1 selawe ya 150 juta. Ini fakta sosial. Fakta ayo kita buka, kita omong-omong kayak gini, jajal wong risi gak mengono tok. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah pemerintah pusat sudah membangun satu regulasi itu diyerukan. Masih kebangetan kan yo, kadang oknumnya pemerintah pusat pun kalau ada bikin satu lowongan itu dulu. Saya masih ingat betul eranya Pak Cuk masih kepala BKD itu kalau lowongan-lowongan kayak gitu oknum nasional di BKN itu satu gundul itu njaluk 11 juta waktu itu, makanya waktu itu didol 35 juta, 37 juta saat itu. Nah, Korupsi udah. sing tak omongke bukan saya fitnah, bahkan orangnya masih hidup, aku didu aku ya gelem. Ketika saya bersama Bu Yamin 2005
persoalan di Pati yang dulu ada apa? Sing tunggu apa itu? Daftar tunggu. Daftar tunggu waiting Ya. list. Itu yang diumumkan waktu itu Kepala BKD Provinsi Pak Widadi. Mm-mm. Kepala Inspektorat Provinsi Pak Kholil. Saya ketemu Pak Widadi, ketemu Pak Kholil saat itu. Nah, di sini ketika tak parani pejabat yang waktu itu nangani, saya bersama almarhum Pak Mulyatno, dulu ketua DPC PDI, belum jadi DPR. Tak parani pejabatnya sing ngono. Iki ngomongnya ngene, wah. Pak Rianto iku nek jenengan buka. Kuwi kados buka blarak. Ndradak teng pundi-pundi iki sing tak omong iki temenan, bukan aku ngarang lho. Inilah pentingnya ini dibukai kabeh. Ben apik. Bukan kita mau apa, bukan tapi kira benahi menuju ke satu Gerakan jalan lurus. satu perilaku yang lurus. Ya, ini menuju ke perilaku yang lurus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang punya niat baik itu gerakan. Ayo kita bergerak. Namanya gerakan kan bergerak. Maju terus. Seperti roda gila itu. Jadi memang ora gelem lurus tertabrak karena roda gila kaya melambangin brimob itu. Kira-kira itu. Itulah ya filosofi dari gerakan jalan lurus, dan tadi sebenarnya saya berharap bahwa nanti solusinya untuk melakukan reformasi di mafia peradilan ini adalah menguatkan lembaga pengawasan. Kuatkan rakyat. Malah ternyata kuatkan rakyatnya dan kemudian untuk pejabatnya ditausiahi gitu ya Pak. Kalau menurut saya ya, karena itu adalah orang-orang yang hilang arah ya, jadi harus dikembalikan arahnya. Kita kasih arah, ben lurus. Ben apa yang dilakukan tausiah tadi kan itu gerakannya. Oke. Itu tadi dari Pak Rianta. Nantikan lagi kelanjutannya, tema apa yang akan kita bahas di next minggu depan, pastinya tidak lebih seru daripada pada episode malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lingkar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.